Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keikutsertaan pada seminar atau sharing tentang remote sensing untuk metode PTK Purwakarta Radar. Perkenalkan, nama saya Erlangga Ibrahim Fatah. Saya adalah dosen di program studi teknik geofisika ITERA. Kemudian bidang kajian saya itu ke tektonik, kemudian vulkanologi, kemudian seismologi. Selanjutnya yang sekarang sedang saya geluti atau sedang saya pelajari itu remote sensing untuk kebutuhan deformasi, baik itu secara deformasi tektonik dan deformasi di gunung api. Nah, saya juga aktif di Pusat Riset Inovasi Teknologi Kebumian dan Mineral. Ini merupakan salah satu pusat riset yang ada di ITERA. Dan sebelum saya memulai ke dasar teori atau materi hari ini, saya mungkin akan memperkenalkan sedikit terkait dengan Pusat Riset Inovasi Teknologi Kebumian dan Mineral, apa yang sudah kami kerjakan, kemudian dan apa saja kajian yang ada di dalam pusat riset tersebut. Nah, pusat riset ini itu memiliki 5 kajian utama. Yang pertama, kajian tentang eksploitasi mineral, kemudian energi, baik itu konvensional maupun non-konvensional, kemudian eksplorasinya seperti apa, kemudian kami juga mengkaji terkait hilirisasi dari mineral, energi, baik itu konvensional maupun non-konvensional. Dan untuk mendukung 3 kajian tersebut, maka kami juga melakukan kajian terkait dengan pengembangan di bidang komputasi, permodelan, dan instrumentasi untuk mengukur. Nah, kemudian selain itu kami juga memiliki kajian terkait dengan kebencanaan dan lingkungan. Nah, saya merupakan salah satu dosen yang berkecimpung atau masuk ke dalam kajian dari kebencanaan dan lingkungan. Adapun beberapa kajian yang sudah kami lakukan, yaitu yang pertama, kami bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan kajian mikrozonasi di daerah Padalarang, Jawa Barat, dari situ Ciberui, Cimandiri, gitu ya, sampai ke Kecamatan Ngampak. Nah, 2 peta ini merupakan peta hasil pengembangan dari gelombang mikrotremor untuk keperluan mitigasi bencana. Jadi yang bagian atas merupakan peta faktor amplifikasi. Maksudnya faktor amplifikasi adalah kemungkinan terjadinya amplifikasi di daerah tersebut jika terjadi gelombang gempa. Nah, dan yang warna merah itu merupakan zona yang cukup besar mengalami amplifikasi, sedangkan untuk yang warna biru merupakan zona yang cenderung rendah mengalami amplifikasi. Dan yang bawah ini merupakan peta kerentanan seismik. Jadi 2 peta ini itu mampu mengidentifikasi mana zona-zona rawan di daerah itu, Padalarang terutama. Selain di Padalarang, kami juga melakukan studi kasus di Kota Baru, Lampung Selatan. Ini merupakan peta PS 30 meter, kecepatan gelombang seismik S hingga kedalaman 30 meter. Ini juga merupakan pengembangan dari data gelombang mikrotremor. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memahami dan mengidentifikasi karakter tanah di daerah itu, apakah memiliki kecepatan gelombang geser yang tinggi atau tidak hingga kedalaman 30 meter. Ini digunakan untuk keperluan geoteknik, terutama untuk menentukan zona bedrock sipil. Dan untuk mengklarifikasi metode mikrotremor itu, kami melakukan pengukuran geolistrik, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi litologi batuan di daerah itu dengan melihat karakteristik
sifat elektrik dari batuan. Jadi kami mencoba membandingkan dua hal tersebut sehingga kita melihat kecocokan dari data yang ada. Oke, selanjutnya kami juga melakukan kajian terkait dengan pencitraan gelombang seismik dengan menggunakan gempa tektonik di Sumatera Barat. Jadi 3 buah gambar ini merupakan gambar gelombang pencitraan dari penjelaran gelombang P, gelombang S, dan rasio dari gelombang P dan S. Dan hasil ini itu digunakan untuk mengidentifikasi mana zona-zona yang lemah, zona-zona lemah di daerah Sumatera Barat. Selanjutnya, selain dengan metode mikrotremor, kemudian tomografi, kami juga mengkaji terkait dengan distribusi stres. Contoh kasusnya adalah di Lombok tahun 2018, dan ini merupakan hasil dari distribusi stres pada gempa Lombok 2018 dengan magnitudo 6,4 dan 6,9. Dari metode kolom stres ini itu kami memahami bahwa ternyata gempa-gempa setelah gempa utama itu banyak terjadi di zona-zona yang mengalami peningkatan stres, dan ini terbukti pada peta distribusi stres terhadap sebaran gempa, dan sebaran gempanya ditunjukkan oleh bulatan berwarna hijau. Nah, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yang kajian yang kami sedang geluti yaitu remote sensing. Nah, remote sensing dengan menggunakan metode SAR yang tadi, synthetic aperture radar, terutama di INSAR, interferometry SAR. Fungsinya untuk apa? Untuk memahami deformasi yang terjadi di suatu tempat. Studi kasus kami itu di Bandar Lampung pada tahun 2017 hingga 2019, sebenarnya sampai 2020, di extend sampai 2020, kami mencoba mengidentifikasi mana zona-zona yang mengalami deformasi di Bandar Lampung. Kenapa? Karena Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang sedang berkembang. Jadi banyak tempat yang sedang pembangunan. Jadi kami ingin tahu mana zona-zona yang mengalami uplift atau subsidence. Biasanya di kota-kota itu sering terjadi subsidence seperti Jakarta, Bandung juga subsidence ya, Jakarta juga. Nah, dengan metode SAR ini kami mencoba untuk memahami deformasi yang terjadi di Bandar Lampung sendiri. Selain di perkotaan, kami juga mencoba untuk memahami deformasi yang terjadi di gunung api. Studi kasus kami yaitu di Gunung Api Anak Krakatau tahun 2018, dari bulan Agustus sampai Desember sampai Desember 2018. Jadi sebelum terjadinya longsoran hingga setelah terjadinya longsoran. Nah, jadi kami ingin mengetahui sebenarnya sebelum terjadinya longsoran itu seberapa besar sih deformasi yang terjadi di tubuh Gunung Api Anak Krakatau. Jadi gambar A itu bulan Agustus, B itu September, kemudian Oktober, November. Nah, yang warna biru merupakan area yang mengalami subsidence, penurunan muka tanah. Oke, ini merupakan kajian yang sudah kami lakukan, gitu ya kan. Kami sangat terbuka pada teman-teman yang ingin bekerja sama dalam mengkaji sesuatu dengan Pusat Riset Teknologi Kebumian dan Mineral ITERA. Jika berkenan bisa mengontak saya secara langsung ataupun bisa ke Pusat Riset Teknologi Kebumian dan Mineral. Insya Allah kami akan terbuka untuk melakukan kerjasama. Nah, baik, kita akan lanjutkan ke materi. Jadi tujuan dari materi ini yang pertama adalah saya ingin membagi terkait dengan
basic teori dari SAR, kemudian teori dari interferometri itu apa, gitu ya kan, kemudian aplikasi interferometri untuk deformasi. Nah, jadi deformasinya nanti baik itu gunung api, kemudian tektonik gempa, gitu ya kan, atau misalkan deformasi di perkotaan itu subsidence. Kalau uplift sangat jarang di perkotaan, kecuali terjadinya gempa yang menyebabkan terjadinya uplift. Nah, dilanjut, sebenarnya kita sering menemukan gambar terkait dengan citra optik dan citra radar, gitu. Kenapa sih bedanya? Jadi kalau untuk citra optik, gambar itu sangat secara fisikal terlihat dengan jelas, gitu ya, di permukaan, baik itu ada awannya, gitu ya, mau awan yang tebal atau yang tipis, gitu ya kan. Sedangkan kalau untuk radar itu bisa sangat spesifik, sangat-sangat detail. Maksudnya bagaimana? Jadi dia bisa menembus hingga ke permukaan tanah. Bahkan kita bisa mengklasifikasikan tipe tanahnya itu atau tipe batuannya itu. Dan ini merupakan salah satu contoh perbandingan antara citra optik dengan citra radar. Ini merupakan gunung api di Rusia, gitu ya kan, yang saya peroleh dari Michigan Teknik Vulkanologi, gitu ya kan. Bisa juga teman-teman cari di NASA. Kita lihat pada citra optik itu kepulan asap dari hasil erupsi gunung api terlihat dengan jelas, ya kan, dan menutupi permukaan bumi. Namun dengan citra radar, yang awan panas ini atau awan erupsi ini itu hilang, dan hingga sampai kita tahu kondisi dari permukaan tanahnya atau permukaan buminya. Nah, perbedaannya adalah di situ. Jadi kalau citra radar menggunakan sensor untuk menangkap atau menggambarkan permukaan bumi. Nah, sensornya seperti apa kan kita bahas selanjutnya. Nah, jadi citra radar ini itu, atau kita sebut sebagai synthetic apparatus radar ini, yaitu satelit, gitu ya, yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menggambarkan kondisi permukaan bumi. Dan gelombang elektromagnetik yang digunakan itu dengan tipe microwave, sehingga dia mampu menembus awan atau misalkan kanopi, gitu ya kan. Dan dia juga mampu untuk menembus permukaan tanah. Ada beberapa kajian yang mengatakan bahwa dia bisa menembus beberapa sentimeter di bawah permukaan tanah. Nah, tapi tentu saya masih perlu paper yang lain untuk membahas hal itu. Jadi kita nggak akan membahas sampai ke sana. Jadi kita cuma membahas di permukaannya saja. Jadi si satelit ini itu menembakkan gelombang elektromagnetik, gitu ya kan, dari udara. Kemudian ketika si gelombang elektromagnetik itu sampai di permukaan, dia mengalami scatter atau refleksi. Nah, refleksinya ini kemudian terekam oleh satelit, sehingga diketahuilah kondisi permukaan bumi berdasarkan dari persebaran gelombang elektromagnetik yang terpantul dari permukaan tanah. Sehingga untuk pencitraan dari permukaan buminya itu bergantung dari penyebaran dari refleksi gelombang elektromagnetik. Jadi dari hal itu maka kita bisa menarik beberapa asumsi bahwa untuk refleksi, gitu ya, untuk persebaran dari gelombang elektromagnetik ini, itu berarti bergantung dengan kondisi permukaan tanahnya, apakah dia licin, kemudian apakah dia mungkin tertutup oleh material tertentu. Jadi misalkan kayak bangunan, gitu ya kan, itu kan juga gelombang elektromagnetik tidak bisa menembus hal itu, gitu ya kan. Kemudian selanjutnya kalau vegetasi bisa. Selanjutnya terkait dengan beda sudut
transmisi gelombang elektromagnetik gitu dari satelit, sehingga ada perbedaan topografi. Jadi misalkan kita melihat ada sebuah gunung di depan gitu ya kan, kita tembak si gelombang elektromagnetiknya, tapi kan kita tidak bisa mengetahui di belakang dari gunung itu seperti apa topografinya, sehingga terkadang sudut dari transmisi satelit itu juga berpengaruh terkait dengan citra yang diperoleh nantinya. Selanjutnya, jadi gelombang ini adalah tipenya gelombang microwave dengan panjang gelombang itu berkisar dari 10⁻². Selanjutnya dengan frekuensi dari 10⁻⁸ sampai 10⁻11 saya. Selanjutnya, synthetic aperture radar ini mulai banyak diminati sekarang gitu kan, dan sekarang sudah mulai banyak data yang free gitu ya, data yang bisa diakses oleh umum, bisa lewat Copernicus gitu ya kan, bisa lewat Alaska. Yang biasanya saya pakai itu adalah Sentinel 1A dan 1B, itu sering saya pakai, saya akses dari Copernicus dan Alaska. Itu menggunakan band C, kemudian ada ALOS itu L-band, kemudian ada yang lebih detail, resolusinya lebih baik ya. Itu Terasar, kemudian Comsat itu yang jauh lebih baik lah, lebih detail gitu ya. Namun yang akan kita pakai nanti Sentinel 1A, baik itu dari Copernicus maupun Alaska, kita bisa akses secara free nanti. Nah, kita lanjut, apa sih maksudnya X-band, C-band, L-band? Nah, X-band, C-band dengan L-band ini nanti terkait dengan penetrasi dari panjang gelombang itu yang digunakan. Jadi misalkan untuk X-band dia penetrasinya hanya 3 cm, untuk C-band 6 cm, dan L-band 24 cm. Jadi kalau misalkan untuk yang tadi ya Sentinel gitu ya kan, itu kan C-band gitu ya, nah itu bisa menembus kanopi gitu ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke gimana sih perekaman dari kondisi permukaan bumi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik ini gitu ya. Jadi interaksi dari gelombang elektromagnetik ini tergantung kondisi permukaan bumi. Jadi dia gelombang elektromagnetik ini ketika dia mengalami refleksi di permukaan, kita bisa mengetahui kondisi kelembaban permukaannya berdasarkan sifat dielektrik permukaan. Jadi kalau misalkan dia air gitu ya kan, kita tahu kalau misalkan air kan sifatnya apa, resistif atau konduktif. Kan sifatnya dia konduktif ya, sangat mudah menjalarkan listrik gitu ya. Dan jadi cenderung ketika ada air langsung tidak ada energi yang terpantulkan dengan baik. Kemudian untuk faktor geometri juga sangat bergantung. Jadi kalau misalkan yang kasar, licin, kemudian sudut tadi, sudut dari objek gitu ya, itu juga sangat mempengaruhi. Nah, selanjutnya itu terkait dengan land cover type atau tipe dari tutupan lahan gitu ya, ada vegetasi, ada soil, kemudian misalkan ada buatan manusia. Ini sangat bisa diidentifikasi. Kemudian selain itu juga tergantung oleh frekuensi dari gelombang microwave yang digunakan itu sendiri. Kemudian polarisasinya, maksudnya polarisasi itu terkait dengan tipe gelombang yang dilemparkan, apakah dia berbentuk horizontal polarisasinya ataukah vertikal. Ingat, gelombang elektromagnetik kan ada dua ya, ada medan listrik, ada medan magnet. Kemudian untuk dari itu bisa diketahui mana gelombangnya itu pada posisi horizontal atau vertikal.
Selanjutnya terkait dengan insiden angle atau sudut dari transmisi. Itu yang tadi yang saya bilang, yang terkait dengan satelit, misalkan ingin mengetahui posisi atau topografi dari gunung gitu atau bukit, ditembakkan langsung ke permukaan, tapi belum tentu yang di belakang dari gunung atau bukit itu bisa terlihat jelas topografinya. Nah, tadi polarisasi ya. Polarisasi ini itu terkait dengan transmisi dari gelombang elektromagnetiknya, bentuknya apakah dia vertikal atau horizontal, sehingga nanti ketika kita mendownload data, kita bisa menentukan data apa yang kita inginkan, apakah yang horizontal atau vertikal. Jadi nanti ada 4 tipe, yaitu tipe horizontal, kemudian tipe vertikal, dan tipe kombinasi dari dua hal itu. Jadi HH itu merupakan transmisinya horizontal dan diterima oleh satelit horizontal juga. PV adalah transmisinya vertikal dan yang diterima juga vertikal. Nah, polarisasi ini itu sangat penting. Kenapa? Karena dapat menjelaskan sifat fisik dari objek yang diamati nanti. Jadi sangat membantu untuk memahami objek yang ada di permukaan bumi. Kita lanjutkan. Nah, interferometri itu apa? Jadi interferometri itu yaitu sebenarnya cara untuk memahami objek di permukaan, gitu ya, dengan memanfaatkan dua buah citra radar di waktu yang berbeda. Jadi dan tempat yang berbeda. Maksudnya tempat berbeda ini terkait dengan area perekamannya ya. Jadi mungkin agak geser dikit atau seperti apa gitu sudutnya. Nah, jadi dua buah gambar ini kemudian digabungkan. Jadi ingat, yang terekam oleh citra radar itu adalah amplitude kemudian fase. Nah, fase itu kan kalau misalkan gelombang kan ada yang untuk bukit, ada yang lembah, nah itu terkait dengan fasenya. Nah, jadi ketika dua buah gambar itu dikombinasikan atau misalkan dibandingkan, maka kita bisa mengetahui apakah ada perbedaan fase atau enggak, sehingga kita dari perbedaan fase itu kita dapat mengetahui kondisi di permukaan bumi, apakah dia mengalami deformasi atau tidak. Nah, untuk fase itu dibuat dalam bentuk tentang warna, atau misalkan jangan tentang warna, dalam bentuk satu panjang gelombang, yaitu dari 0 sampai 2pi atau dari minus pi sampai pi. Nah, kemudian diimajinkan dalam sebuah warna biru, hijau, kuning, merah gitu, misalkan gitu ya. Nah, nanti ketika terjadi di sebuah deformasi, maka interferometri akan memunculkan warna itu, pola warna yang sama. Jadi misalkan terlihat di sini gitu ya, ada warna merah, kuning, biru, kemudian dia balik lagi ke merah, kuning, hijau, biru. Nah, dan pola warna itu akan tingkat kerapatan atau melebarnya dari pola warna itu mengidentifikasi besar atau kecilnya deformasi di permukaan bumi. Oke, kita lanjutkan. Jadi gimana sih konsep dari interferometri? Jadi konsep interferometri itu dikenalkan oleh Young interferometer. Dia merupakan alat interferometer dari Young gitu ya, yang menemukan. Jadi ketika sebuah sinar yang dipancarkan dari dua buah celah kecil yang berbeda, nah kemudian ditangkap oleh sebuah layar, maka layar itu akan menangkap sebuah citra warna yang berbeda-beda, ada yang gelap, ada yang terang, ada yang gelap, ada yang terang. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi sebuah interferensi pada sinyal tersebut. Jadi ada dua buah tipe, yaitu yang pertama tipe yang interferensi yang saling menguatkan,
ditunjukkan oleh warna yang terang gitu ya, dan interferensi yang saling menghancurkan atau saling menghilangkan itu ditunjukkan oleh warna yang gelap. Nah, konsep inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam INSAR gitu kan, dari citra radar gitu, sehingga muncullah istilah interferometri. Jadi nanti dua buah gambar gitu ya, misalkan gambar S1 S2, kemudian kita coba cocokkan fase gelombangnya, apakah dia memiliki pola warna yang berbeda gitu ya, pola yang warna berbeda dengan panjang gelombang dari -P hingga P. Inilah yang ingin kita identifikasi dari citra radar. Bentuknya, bentuk dari citra interferometri itu seperti apa? Jadi kalau misalkan citra radar itu sebenarnya gambarnya itu mosaik hitam putih. Hitam putih ini menunjukkan apa? Itu terkait dengan amplitude amplitude dari si gelombang itu gitu ya, gelombang elektromagnetik yang terefleksikan. Jadi nanti di citra radar itu ada data bilangan biner dan bilangan real gitu ya. Kemudian itu nanti ada amplitude, kemudian ada fase, dan kemudian nanti dibandingkan oleh dua buah image, dihasilkanlah gambar interferogram seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan dengan rentang dari 0 sampai 2 pi. Oke, jadi ini perbedaannya di situ. Jadi kalau misalkan yang radar image itu masih bilangan real dan imajiner, sedangkan interferogram itu sudah dalam bentuk fase. Oke, kita lanjutkan. Bentuk dari lihat diagram oleh pemrosesan dari interferometri. Jadi ada dua buah image, kemudian kita gabungkan atau kita konfigurasi ulang gitu ya kan, kemudian kita mendapatkan bentuk dari interferometrinya. Jadi bentuk kalau misalkan lebih realnya seperti ini, jadi ada dua buah gambar, kemudian kita koregistrasi, ini mencocokkan latitude longitude-nya gitu ya kan, kemudian fasenya, koherensinya apakah sama atau tidak gitu ya kan, maka dari situ nanti kita keluar interferogram, kemudian nanti dimasukkan aspek topografinya, maka kita akan mendapatkan grand deformation. Nah, grand deformation inilah yang nanti dibuat dalam bentuk DINSA yang lebih tinggi dari DINSA. Jadi nanti satuannya bukan fase lagi, tapi satuannya adalah meter. Oke. Mungkin untuk dasar teori seperti itu nanti kita akan membahas terkait dengan data. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.